Jadi menyampaikan keresahan, kritik sosial. Orang mung asal lucu, kudu anak isine masalah, keluh kesah bisa, supaya dikatakan kritik bisa. Dan harus asli, original, hasil ciptaan atau bukan tiruan aja niru-niru. Mulai kontekstual yang ada di situ di lingkungan saudara, nanti apa yang ada. Jadi angkat isi itu dari situ. Maka ya bisa mungkin sama, tetapi tidak bisa saja yang lebih banyak tidak samanya dari segi isi. Kelucuan. Jadi orang ambil nyung suara nyekelime. Jadi yang musuhnya jadi kelalen mana? Suara saya bisa didengar tanpa mic ya. Kelucuan, bentuk lama, bentuk baru. Bentuk lama sering meniru yang sudah ada di masyarakat. Meniru baik fisik maupun kata-katanya cenderung dibuat-buat. Teksi misalnya itu geraknya dibuat-buat, nanti ditiru. Ada halo saudara-saudara sekalian. Nah itu gerak-gerak yang dibuat lucu, dilucu-lucukan. Stand up comedy bukan itu, ya bukan itu. Baik fisik maupun kata-katanya cenderung dibuat-buat. Penampilan itu lawas. Tapi kalau komedi tunggal bukan yang sudah ada di masyarakat, kekuatan pada penggunaan bahasa atau rangkaian kata-katanya. Penggunaan bahasa itu kosakata. Kosakata adalah tembung pada baik. Kepriwe tembungnya. Nah, jadi begini. Kenapa orang golek bolanya yang dimasukkan? Ini bahasa kan penggunaan bahasa ya. Tapi di situ ada kata. Apa? Kenapa orang golek bolanya yang dimasukkan? Ada yang bisa? Karena nah ini salah satu bentuk kecintaan. Karena rumputnya hijau, maka bolanya yang dimasukkan. Kalau rumputnya tapi lucu aku kayaknya burung kalau ya enggak Pak. Rumputnya apa? Ibu maksud enggak? Kalau rumputnya hijau maka bolanya yang dimasukkan. Tapi kata bapak kalau rumputnya hitam steknya bolanya gimana? Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu ya? Lucu tapi untuk orang dewasa Pak, kalau untuk anak-anak Saya berhadapan dengan orang dewasa Pak. Bukan memberi contoh misalnya bukan. Loh, kalau saya ngajar ini saya terus bocahnya. Saya sedang memberi contoh kosakatanya, bahasanya, tapi bukan materi isinya, tekniknya. Nggih, ngertos nggih, ngertos nggih. Berarti ini kekuatan pada penggunaan kosakata, penyimpangan. Di situ nanti kita akan bagaimana caranya orang untuk bisa lucu atau ketawa. Jadi apa stand up comedy atau komedi tunggal itu? Komedi tunggal adalah bentuk komedi yang ditampilkan oleh satu orang di depan penonton.
dengan materi atau bahan orisinal yang disiapkan. Bentuk komedi berarti harus lucu, harus ditampilkan di depan penonton. Lah, nek lucu orang anak penontonnya sing guyu sak cecek. Mula nang lomba FTB iki kula ngusulaken mangke saged ditonton secara umum. Nggih. Dados kula nyuwun napa saged pendapat Kabupaten napa pripun mengkene dados kathah sing nonton. Merga stand up comedy niku betahaken penonton. Nggih. Niku. Lajeng satu orang guna materi bahan naskah orisinil. Boten kedak boten parang sing niru-niru. Original. Pun nggih, tas. Wonten pengertosan komedi kali humor. Humor sekadang nggih lucu nggih. Tiang lucu, yang humoris. Wonten mboten ten sarwa-srawine merguyokaken. Sarwa-sarwine merguyokenak. Niku humoris. Sapola-polahe gawe niku humoris. Niku pelawak sanes. Mboten mesti. Napa niku stane komedi? Sanes. Nah, suatu pertunjukan yang disusun, dirancang dengan sengaja untuk menimbulkan tawa, itulah stand up comedy. Jadi semua orang mampu melakukan komedi. Semua orang tidak harus memiliki sifat humoris. Sing ora kudu sak pola-polahe mergoyokna. Nek kowe wonten lare utawi siswa jenengan sing mergoyokna, durung mesti niku saged dados stand up comedy. Karena apa? Stand up comedy bisa dipelajari, direncanakan dan ditampilkan. Di jalan ini kita sinau stand up comedy tapi tahu sinau lapat. Mboten nate kan, mboten nate. Sebab niki ilmiah seni yang dibuat ilmiah dan nanti rasionalisasinya, pemikirannya orang bermain di analisis pikiran nanti. Tembung kosakatanya itu dari pemikiran. Humor itu keadaan atau sifat yang menimbulkan kelucuan atau tawa. Orangnya sering disebut humoris. Pola tingkahe salah ini salah bawane niku merguyok niku tiap humoris. Begini boten ditake. Boten. Sejarah ini asli saking Indonesia nomor-nomor sanes. Stand up comedy sanes. Ini isinya nomor saking itu biasa. Soalnya. Mana soalnya? Enggak. Berawal dari benua Amerika dan Eropa pada abad 18, terutama di Amerika Serikat. Ada namanya komedi sing awalnya bentuknya teater. Teater itu seni pertunjukan kayak drama. Drama itu kan ada peran antagonis, protagonis, protagonis. Ini dengan sakit wonten pentas nasional namanya Pilpres. Niku wonten sing antagonis, wonten protagonis, ana sing tritagonis. Dan jenengan itu tumut dados tritagonis, peran pembantu. Peran pembantu dengan itu tumut protagonis atau antagonis. Jenengan aku piyambak.
Agus niku sing mboten sae, sing protagonis niku sing sae. Jenengan niku sing peran pembantu sing sae napa sing mboten sae? Saya sih Sae sing pundi? Nyoblos mboten sih. Tidak boleh. Ya peran nanti jenengan juga berperan untuk menentukan nasib bangsa masa depan. Urusan dalam mau duit kok. Duit karo hati nurani. Sing benar nurani orang ngajak pangan. Nur Asia kan bisa. Duit dia di tangan duit. Betul itu urusan ini ya. Monggo kekersane dengan. Milih apa mau dari perang itu curang apa sih jujur apa sih meramalkan beberapa ini kan pertunjukan teater itu ada peran seperti itu. Teater nasional, pertunjukan nasional itu kemarin. Teater yang bertajuk atau berjudul The Mackerel Show yang diselenggarakan oleh Thomas Jadmont Tirles. Berarti sekarang luar negeri seni budaya impor. Kenapa bisa diimpor ke sini? Karena kita punya budaya lucu, budaya komedi. Maka kita tinggal mengadaptasi budaya lucu tadi yang sudah cukup lama. Stand up komedi di Indonesia sebenarnya sudah ada tahun 1970. Tahun 1970 tang Indonesia menonton sing jenenge Sri Mulat, Warkop DKI Sersan Prambors. Sri Mulat, Gepeng Sri Mulat Naya tampil di TV. Niku megangkan utawi monolog, ngomong dede, berbicara sendiri itu monolog. Ning kandeng tembung utawi istilah stand up comedy dereng dugi teng Indonesia. Nah, kan niku tetap diwastani lawak. Nggih, Mbok? Lawak. Jane pun wonten wujud stand up comedy. Ning gandeng istilah niku dereng dikenal, belum dikenal di Indonesia, maka sebutan itu tetap lawak. Nah, setelah ada beberapa dekade kemudian muncul kompetisi komedi tunggal dan stand up komedi Kompas TV dan Liga Komunitas yang kemudian melahirkan komika-komika nasional. Pada tahun 2011 lahir stand up komedi Indonesia. Artinya terkumpul beberapa stand up komedi Indonesia menjadikan apa komunitas. Stand up komedi Indonesia atau SUCI, stand up komedi Indonesia SUCI singkatannya, yang dipelopori oleh Ernest Prakasa, Praditya Dika, Ismanael, Rian Adriadi, dan Panji Pragiwaksono. Ada yang salah orang? Benar ya? Yang mempelopori siapa? Mandegani. Berarti benar. Bun? Apa ini? Ada apa ini? Apa dia? Pakai banget. Apa ya? Oke. Ya inilah istilah-istilah dalam komedi tunggal. Tembung-tembung kedaden ngertosi teng panjenengan istilah-istilah teng babagan komedi tunggal. Stand up comedy. Niku wonten premis, stand up, punchline, bridging, callback, LPM, beat, jokes, opening, act out, roasting, delivery, impersonalism, pecahan kebom. Istilah-istilah itu perlu dipahami, perlu dimengerti, karena ini teori.
Mangke panjenengan damel naskah nggih istilah niku wonten mriki. Mangga kami ngertosi. Premis pokok bahasan. Kalau ngajar pakai pokok bahasan nggih. Wonten pokok bahasan. Yang ini disampaikan kepada penonton sebagai penonton sebelum komika menyampaikan. Nah, zaman saya ini barang-barang munggah, regane, beras munggah, gula munggah. Nah, wis pokok bahasane guna ekonomi. Kan jenis kena sing ora munggah apa? Niku cerita lalu niku aku malah baru ya kan? Barang-barang munggah, beras munggah, kapok, kayak bojoku malah baru. Loro sama di corona. Itu pokok bahasa, premis. Jadi pokok bahasa ini sih dibahas ke mengko wae jenenge premis. Sing dibahas perkara apa? Sing ade gawe lucu-lucu ki perkara apa? Setan. Nah, situasi yang diungkap atau deskripsikan untuk membangun premis komedi. Situasi berarti kondisi kahanan. Kahanan sing wonten dinten niki niku beras larang. Nek beras larang itu kahanan. Digawe premis disampaikan. Pokok bahasan beras larang kuwi ning kudu lucu. Dudu pidato ekonomi dudu. Kepriwe carane gawe naskah perkara barang larang khusus beras. Situasi barang larang nyeritakna pokok bahasan beras larang. Aten agar penonton terbawa suasana untuk siap menerima lulusan. Nah, yang ora diceritakan, ini mengko kan benar barang-barang larang, merucut maning beras larang. Ceritanya set apa suasana barang-barang larang, premisi beras larang. Lah mengko supaya boleh lucune perkara karo beras. Premis itu mengko kepriwe? Ana teorine. Apa hubungannya beras karo susu? Nah, bisa baik kan itu nanti yang memang kesulitan yang mungkin karena kita butuh kecerdasan untuk membuat lucu, tapi ada cara. Punchline itu bagian terus dari sebuah komedi. Punchline. Sebelumnya komika melakukan set up terlebih dahulu. Set up suasana kalimat-kalimat yang dibangun dari itu. Satu set up jam. Timbullah kelucuan yang muntah. Yang merata. Puncak. Nah itu puncaknya yang terlucu itulah namanya punchline. Greeting. Kalimat atau kata-kata yang digunakan untuk menjembatani antar pokok bahasan. Perkara nopo pokok bahasanya mau? Beras larang. Beras. Boten anu beras. Kami saged dugi bab perkawis sanese nggih awis utawi larang. Tidak hanya beras. Yang larang itu justru harga diri manusia juga mahal. Kenapa dan seterusnya. Untuk menyambung kalimat yang menyambung tidak hanya beras. Terkait dengan kata mahal disambung dengan tidak hanya beras. Hal yang mahal lebih mahal itu ada. Dan dengan buat saya kata dengan bridging itu, ya. Kalimat yang untuk menyambung dari satu pokok bahasan yang pertama ke berikutnya. Briefing. Teknik mengajak penonton berinteraksi saat komedi disampaikan. Biasanya terkait hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sing hubungannya karo urip sabina kuwi kathah. Kang ngene kula sedaya. Ning niki bab lare nggih mangke usia lare.
mangsane apa bocah dolanan apa piye mungkin disesuaikan. Ngajak, tapi bocah ngajak orang tua untuk sadar juga bisa. Jadi tidak, materi itu kan tidak untuk anak kepada anak. Materi itu dibuat, naskah itu dibuat untuk secara umum, meskipun itu anak-anak. Kehidupan sehari-hari banyak ya Bu ya Pak, banyak. Apalagi kalau lingkungan Bapak Ibu sekolah, ya tidak jauh. Perjalanan tentang transportasi, kemacetan dan sebagainya, kehidupan sehari-hari. Pernah Bapak mengalami yang namanya kantuk? Hari ini kantuk, ya capek Pak. Ngantuk itu nikmat atau hukuman? Nikmat. Jadi kalau kita bisa ngantuk berarti alhamdulillah, karena ada orang yang nggak bisa tidur sampai beli obat tidur. Tapi hari ini jam ini berarti ngantuk dia. Berarti naik ngantuki nurut. Sebagainya mau bahasa Jawa. Kalau didurok ke guru kono apa turu kene? Lah turu esopo. Callback, teknik komedi, teknik lucu, sing memancing tawa untuk mengulang kembali lelucon atau humor yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi apa yang lucu di depan sudah diulang lagi, bisa untuk menyambung berikutnya callback. Perkara sekolah gurunya telah pas disiplin sekolah guru sering telah bocah kan nggak ngerti mereka gurunya telah bocah juga nggak ngerti bocah telah domain telah dihukum bocah telah dihukum. Nah harus gurunya telah bocah garing hukum gurunya. Guru sih kita hukum. Nah kan komedi orang masalah. Ngomong aja Pak Guru saya kita hukum. Hukumannya apa? Tak beri hadiah. Itu cocok. Jadi berbalikan bisa. Tidak harus sama murid menghukum guru. Karena bapak terlambat maka saya beri hadiah. Kan berbalikan. Nah itu ulang lagi nanti tentang disiplinan. Kedisiplinan. Anak susu berangkat sampai resleting tidak ditarik. Karena resleting tidak ditarik, anak-anak ketawa semua. Guru ini ngerti, lamona resletingnya belum ditarik. Perkabis lucu niku sing wonten pendidikan niku nggih kakak. Nambah malih tentang lingkungan pendidikan mungkin cobi ini angel aku ngomongna utawi nambah malih gamel angelnya mergane dereng biasa dereng kulina mungkin kan kulina jenengan sedaya dados komika sedaya LKM ini anu nggih nggih apa itu? Salah satu kriteria penilaian untuk menghitung jumlah tawa dalam 1 menit. Jadi nek gere semenit siji, dijine siji. Nek gere loro ya dijine loro semenit. Lah nek 5 menit, 1 menit ke 5 berarti dijine 100. Minum teh.
Dados niki lomba lucu. Lomba seseorang ngomong. Ini wonten kriteriane. Nek lucu, lomba lucu ora lucu ya ora oleh biji. Mungkin lucu carane lucu pripun mungkin wonten. Jokes. Lelucon atau ketawaan, candaan yang dirancang untuk membuat penonton tertawa. Jokes biasanya berupa anekdot, kelakar, guloan atau bahkan pantun. Anekdot, apa pengalaman pribadi yang lucu apa? Sampaikan. Nah, guloan, bersenggak gulu biasa. Kepada siapa? Kepada penonton. Guris. Nek bahasa Banyumas iki guris. Nek mriki napa? Guloan. Gojek, nggih. Gojek niku sanes Grab sanes. Gojek niki nggih Gojek. Nah, nggih. Pantun. Alasannya apa di sini? Begane apa ini? Loro-loro ne pada ini. Karimbung wong tuane. Ora-ora. Sangyung apa iki? Loro ne pada ayune. Ewe salah. Padane apa iki? Loro-loro ne. Oh iya, lucu ya, jadi lucu ya. Esuk seneng wis metu sibuk nyuwun pangestu kamputra badhe sinau ibu. Awan-awan tutulung nganyangking botol kon saja. Konco lawas dijak dolan menyang kali pelem. Pelem kecut ngungkuli jeruk tumo. Ya tumo ngene. Tuma padha sapa aning rambut jempol. Jempol sikil lokal lagi arep petil aduh. Ibu nyuwun pangestu kamputra badhe sinau rambung sinau niki saged. Niku kan saking tembung nggih, plesetan tembung. Niku bisa saged marakaken lucu. Niku saged kelebeten pantun. Napa niku mangke stand up comedy? Kedah niku niku mboten, niku namung contoh. Hanya sebuah contoh. Lucu. Bit itu serangkaian sebuah materi komedi yang biasanya terdiri dari setup dan punchline. Setup itu suasana, ya, suasana suatu tempat tentang barang mahal, kemudian menimbulkan kelucuan. Lagi nanti ada setup, ada punchline. Setup, punchline itu namanya bit, kumpulan jokes dalam satu topik yang sama. Topiknya kan tadi barang ekonomi. Terdiri dari setup dan punchline, satu bit. Open mix, mana ada? Open mix itu. Open mic ada. Apa itu? Tempat komika melatih dan berlatih stand up comedy. Jadi nanti di tempat ibu bapak ada mungkin komunitas stand up comedy yang membuat tempat yang disepakati bersama untuk melatih komika, calon komika, itu namanya open mic. Mungkin putra putri panjenengan kedah asring
harus sering tampil. Untuk bisa tampil bagus harus berkali-kali ditampilkan. Kesempatan yang memungkinkan kami tampilkan. Waktu hanya 5 menit tampilkan saja. Sebelum rapat tampilkan. Sambil didiskusikan kekurangan dan kelebihannya, lucunya kurang apa, nanti timbul ide. Sebelum maju ke pentas harus banyak berlatih tampil. Kalau di tempat kota Anda, kota Panjenengan ada open mic, ikuti untuk melatih diri anak dan ada pelatih untuk mengkritisi kekurangan dan kelebihan. Paling tidak kekurangannya. Kalau yang lebih tidak akan dikritisi. Yang kurang itu open mic. Act out. Teknik memperagakan sesuatu agar komedi dapat tersampaikan dengan baik. Memperagakan di sini bukan peragaan yang dibuat-buat, tapi muncul dari tuntutan naskah. Dari tuntutan naskah yang dibuat oleh Bapak. Bukan asal gerak supaya lucu, tidak terkait dengan naskah. Jangan, tidak. Tapi tuntutan gerak yang peragaan yang memang ada yang diharuskan oleh naskah. Terus roasting, teknik komedi, mengolok-olok sesuatu. Bapak, mana yang bisa mengolok sesuatu? Wingu ayam, jani kon ngendok, olok-olok men. Ayam kon ngendok, kurung bompan-panan kok. Kan bisa sesuatu itu, olok-olok. Itu juga satu teknik. Tapi mengolok-olok orang juga bisa di sini. Pasti seseorang bisa diolok-olok. Tapi ketika mengolok-olok itu adalah sesuatu yang kita sudah akrab biasa. Apa sih bahasa Jawanya olok-olok? Ngece. Meledek. Jelek nggak? Dia jangan sampai tersinggung dong. Kalau Anda mengolok-olok ya Akraban. ini kan ya cuma sebenarnya candaan Gojek. Tapi ini seolah-olah mengolok-olok itu sesuatu yang kalau dibuat emosi memang jadi emosi. Ini bukan olok-olok yang tandaan-tandaan yang tahu Bu mengolok-olok pernah Pasti. Gojek. Saya bukan naik Gojek. Gojek benar ya. Tapi ngerasani wong. Ngerasani ini ngarepe wong. Ngomong alane bukan alane, tapi sesuatu yang menarik dari seseorang itu kan bisa disampaikan di olok-olok itu. Nek pakaian jangan kayak putri bidadari kan bisa baik. Kurang gede terus nganggo disembeli nganggo apa gitu kan merasa anak kita ceritakan komik orang Pastinya luar biasa. karena teknik ini lebih tepat menghadirkan tawa. Kalau itu sudah dikenal di lingkungan Bapak ini, misalnya di sekolah itu kenal Pak Garim adalah penjaga sekolah, dengan olok-olok Pak Garim sekolah, teman-teman sekolah Anda karena tahu sifat hal-hal yang lucu dari Pak Garim pasti akan terus menimbulkan tawa. Kan dikenal dulu olok-oloknya. Nah, kalau di lingkungan yang lebih masyarakat, ya masyarakat tokoh yang sedang terkenal itu siapa yang diolok-olok, itu akan menimbulkan tawa penonton lebih cepat. Delivery itu cara menyampaikan materi ke penonton. Jadi materi itu kan disampaikan dengan bahasa, ya kan, dengan teknik, ya. Maka ketika menyampaikan itu harus jelas artikulasinya, kata-katanya harus jelas.
mixing, ya cara memegang mic, cara mempermainkan. Kata-katanya harus jelas. Menurut informasi yang saya terima bahwa tembung-tembung sing aksara pungkasane kuwe huruf aksara mati kuwi luwih apik. Lebih apik. Huruf konsonan akhir dari kata yang lucunya itu huruf aksara akhir itu huruf mati itu lebih baik daripada huruf itu. Misalnya kan tembung telak, kecengklak, nah ini tembung-tembung sing huruf akhirnya ada yang lucu, tapi lucu tembung itu harus berkonsonan, bukan huruf hidup. Itu lebih lebih rasa, lebih gen. Nah, contohnya besok kalau nanti mencari membuat naskah. Jadi ini cara bagaimana anak nanti artikulasi ini tidak pengucapannya adalah mindingnya. Gestur itu cenderung pada gerak tangan. Tapi umumnya disesuaikan dengan tubuh. Tapi bukan gerak yang Berlebihan. dibuat-buat sesuai dengan tuntutan naskah. Okay? Impersonation. Teknik menirukan seseorang sebagai materi komedi dalam hal suara, gaya bicara, dan gerak-gerik. Ada yang bisa menirukan? Pak Jokowi menirukan Bu Mega atau Pak itu bisa. Ya nggak usah kalau menirukan binatang ada. Dan suara gaya. Ini teknik apa? Teknik menirukan seseorang sebagai materi komedi dalam hal suara, gaya bicara. Ya, membuat lucu itu supaya tidak terlihat lucu, dia menirukan seseorang. Salah satunya. Dan ini pecah itu artinya penampilan lucu sampai ngakak. Jadi ngakaknya panjang, bulunya panjang, dan ini nilai biasanya di punchline ini puncak dari kelucuan. Dan ngebom itu penampilan nggak lucu. Itu istilah dalam stand up komedi atau komedi tunggal. Yang Mas Dojang 11 kurang kita kan 11.45 kan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau saya bisa jawab. Kalau enggak besok atau nanti ada lebih ahlinya. Saya Pak. Ya, enggak. Enggak. Atur suhun waktu yang sudah diberikan bagi kami. Mungkin masih ada hubungannya dengan stand up komedi atau lucu atau yang lainnya. Kalau perkenalkan, nama saya Sri Handayani dari Kabupaten Sragen, Bapak. Mengenai lucu ini, Bapak, ini menurut pemahaman saya. Nanti kalau salah tolong untuk dibetulkan. Kalau enggak lulus diluruskan. Ya, kalau tidak lulus diluruskan, kalau sudah lulus tidak usah tinggal dimasukkan. Menurut saya, untuk melucu ataupun melawak atau dagel itu memang lebih banyak kepada bakat seseorang. Jadi kalau orang itu memang sudah bakatnya lucu, penampilan dan bawaan ngomongnya sudah lucu, itu baru maju saja sudah
kelihatan lucu dan orang akan tertawa. Yang pertama, yang kedua, melucu itu pekerjaan yang paling berat menurut saya karena tidak bisa di sing ora umum jadi ora umum. ya, tidak bisa ditelaah secara ilmiah pertama. Yang kedua, kita sudah merancang, membuat perencanaan agar ini nanti lucu, ini ternyata lucu itu hanya menurut kita ya. Misalnya pendengarnya itu kurang lucu, akhirnya apa yang sudah kita rencanakan itu jadinya ngebom. Jadi kosong bahwa ternyata si audiennya nggak mau tertawa. Itu pekerjaan yang paling susah, itu memang melucu itu Pak. Jadi kalau kita mengajar sih masih bisa belajar, masih ilmiah, masih ini. Tapi karena yang namanya guyu di Pokson itu bukan enten. Jadi guyu itu naluri dan alami. Itu yang kedua. Kasih waktu 11 kali Bapak. Maka yang diluruskan. Menurut pengamatan saya Bapak, untuk melucu yang paling cepat dan paling mudah dan praktis itu kalau sudah nyerempet-nyerempet pada hal seks atau pornografi ya Pak. Jadi kalau kita mendengar dagelan, baik itu dagelan-dagelan dari Jawa Timuran atau dagelan-dagelan dari mana, itu kalau sudah ada berbau pornografi itu kalau di negara kita, di masyarakat kita itu baru terasa lucunya. Itu nih tadi rego-rego regan kabeh muda kok sing rotrok sing turun cuma katok karena katoknya dipotong dan sebagainya. Itu Bapak mohon diluruskan, matur suwun. Siap. Sebenarnya saya sudah lulus tadi di depan. Tapi belum masuk ke dia. Belum masuk. Karena stand up comedy kan bisa dipelajari, ya direncanakan dan bisa ditampilkan. Karena ini tidak harus berbakat orang yang sudah punya bakat lucu. Itu. Karena stand up comedy bisa dipelajari, direncanakan, baru ditampilkan. Ibu coba nanti bisa nyari YouTube, apakah itu saru-saru yang ditampilkan, tapi menjadi gerd. Kalau sudah pernah menonton di YouTube tentang stand up comedy, oh ya jebule, oh ini harusnya begini-gini. Nanti apresiasi, lihat aja nanti di YouTube. Itu tidak saru, tidak mesti saru. Karena sekarang saya porsinya dengan Bapak Ibu, ya saya menyampaikan sesuatu yang